Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini akan menjelaskan eh, tugas UAS dari data mining. Judulnya penerapan algoritma decision tree pada serangan jantung. Yang disusun oleh Muhammad Fikri Haikal, Alif Ahmad Mujaki, dan Ripai Peri. Next, Mas. Nah, di sini akan menjelaskan latar belakang serangan. Yang pertama, serangan jantung merupakan penyebab utama kematian di dunia. Yang kedua, faktor risiko tekanan darah, kadar kolesterol, riwayat penyakit, gaya hidup, dan faktor genetik. Yang ketiga, machine learning dapat membantu mendeteksi pola dan memprediksi risiko. Yang keempat, algoritma decision tree dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko utama. Rumusan masalahnya ada 4 poin, yaitu yang pertama, bagaimana decision tree diterapkan dalam analisis serangan jantung. Yang kedua, faktor apa yang paling berpengaruh? Yang ketiga, seberapa akurat model dalam prediksi? Yang keempat, bagaimana efektivitasnya dibanding metode lain? Tujuannya yang pertama, menerapkan decision tree untuk klasifikasi risiko serangan jantung. Yang kedua, mengidentifikasi faktor utama, risiko utama. Yang ketiga, mengevaluasi model dengan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, di sini datasheet yang digunakan, yang pertama datasheet dari Kaggle, yang kedua berisi data medis pasien, yang ketiga usia dan jenis kelamin, yang keempat kolesterol dan tekanan darah, yang kelima kebiasaan merokok, diabetes, dan riwayat serangan jantung. Dan yang terakhir data sintetis untuk penelitian. Metode penelitian yang digunakan, satu, pengumpulan data, dua, pre-processing data, tiga, pemilihan model decision tree, yang keempat, pembagian data 70%, training, 30% testing. Yang kelima, evaluasi dengan akurasi precision, recall, F1 score, dan confusion metric. Dan yang selanjutnya, pre-processing data. Yang pertama, menghapus atau mengisi data hilang. Dan yang kedua, normalisasi dan encoding variabel kategorikal. Dan yang terakhir, split data 70% training dan 30% testing. Slide selanjutnya akan dijawab oleh Ripai Peri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan model. Untuk penelitian dengan serangan jantung ini, kita memilih dengan pemilihan model yaitu teknik decision tree. Yang pertama, awalnya mudah diinterpretasikan. Yang kedua, dapat menangani data numerik dan kategorikal. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi faktor utama risiko jantung. Selanjutnya, hasil percobaan. Untuk hasil percobaan ini melalui dengan dataset serangan jantung yang akan diuji. Dan yang kedua, akan diimplementasikan dengan aplikasi RapidMiner. Dan yang terakhir, model decision tree yang berhasil akan diterapkan. Untuk model decision tree selanjutnya yaitu dengan adanya faktor utama risiko berdasarkan usia lebih dari 86 tahun dengan riwayat diabetes dan tekanan darahnya yang tinggi. Selanjutnya adanya evaluasi model. Untuk evaluasi model tersebut terdapat adanya yang pertama akurasi sebesar 88,67%. Dengan adanya recall terdapat ada dua, yaitu satu, tidak terkena serangan jantung sebesar 97% dan terkena serangan jantung sebesar 12,90%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri untuk menjelaskan implementasi aplikasi RapidMiner. Baik, terima kasih sebelumnya Saudara Rifai Ferry. Jadi di sini saya akan menjelaskan langsung pembahasan yang kami coba untuk melakukan di aplikasi Rapid Miner.
Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi di sini sudah kami buat yang ada di laporan kami terkait untuk pola proses di Rapid Miner. Yang pertama, pastinya kita menyiapkan dataset. Di sini kita sudah menyiapkan datasetnya dalam bentuk CSV yang sudah diupload. Jadi di sini ada beberapa kategori dan label data, yaitu di hard attack ini yang menandakan label dia itu tidak beresiko ataupun dia beresiko gitu. Nah, setelah itu datanya kita pindahkan kemari untuk di label proses. Kemudian kita melakukan yang namanya ada beberapa tahapan untuk selanjutnya bisa dijadikan result. Yang pertama kita melakukan kita kita melakukan set roll. Di set roll ini fungsinya untuk memberikan labeling data ya. Jadi data mana yang kita jadikan kolom untuk menjadi label. Kemudian di split data ini juga kita membagi data mana yang kita akan lakukan untuk training dan kita melakukan testing. Dan di sini kita masukkan model decision tree-nya. Kemudian kita melakukan apply, setelah itu kita akan menguji performance dari model tersebut. Nah, bagaimana detail-detail dari konfigurasinya? Kurang lebih seperti ini. Untuk di set roll, kita melakukan labeling di heart attack ya. Jadi di heart attack itu kita jadikan label supaya karena kan di heart attack itu kita jelas tuh datanya mana yang tidak berisiko dan mana yang berisiko. Ini sebagai entropi dari sisi decision tree-nya. Kemudian di split data kita membagi 70-30%. Untuk 70%-nya di training data dan di 30%-nya itu untuk di testing datanya. Jadi dari total seluruh data itu akan dibagi otomatis melalui split data. Makanya setelah dari set roll, dia akan melakukan split data dulu. Setelah dari split data, parameter pertama kita arahkan ke model decision tree. Nah, di model decision tree ini kita bisa cek, kita melakukan gain ratio dan beberapa minimal gain di 0,05 untuk memberikan lebih spesifik ya data dari yang akan kita operasikan di decision tree. Kemudian leaf size ini untuk meminimalisir dari setiap percabangan yang ada di decision tree. Jadi supaya tidak terlalu panjang. Apply modal, kita melakukan apply dan selanjutnya ini performance dari hasil uh, operasi dari algoritma decision tree yang kita gunakan. Setelah kita running, kita akan menemukan resultnya. Di sini menggunakan pohon keputusannya sudah muncul. Jadi kita bisa membaca di sini yaitu ketika umurnya di atas 86 tahun, maka dia itu sangat beresiko untuk terkena serangan jantung. Eh, Kemudian di sini yang di bawah, maka akan dicek dulu apakah dia terkena diabetes. Kalau dia terkena diabetes, berapa kadar diabetesnya di sini langsung sudah ada pohon keputusannya. Kemudian dicek lagi total kolesterolnya, sehingga kemudian dicek lagi setiap masing-masing pohon keputusan dari data yang di sini. Kemudian ada tekanan darahnya. Dari pohon keputusan inilah kita bisa memprediksi dari decision tree apakah setiap data yang diinput itu berpengaruh atau berisiko terkena serangan jantung atau tidak. Ini hasil performance-nya yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk akurasinya di 88%. True no ini maksudnya artinya yang benar-benar tidak terkena serangan jantung itu precision-nya di 90% dengan class recall di 97,40%. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk dari sisi penjelasan penggunaan dari rapid miner terhadap algoritma decision tree. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya di Fiverr. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Selanjutnya, eh, selanjutnya kami akan membahas mengenai tentang lampiran, kesimpulan. Untuk selanjutnya, kesimpulannya yaitu dari penerapan algoritma decision tree menggunakan aplikasi Rapid Miner, yaitu yang pertama, dengan adanya model decision tree yang berhasil dibangun dengan akurasi yang baik. Yang kedua, dapat membantu tenaga medis dalam deteksi yang terdini. Dan yang terakhir, metode ini dapat diandalkan untuk analisis risiko jantung. Selanjutnya adanya saran. Untuk saran yang pertama yaitu uji modelnya dengan dataset yang lebih besar. Yang kedua menggunakan optimasi parameter untuk peningkatan performa. Dan yang terakhir membandingkan dengan metode lain yang itu menggunakan random forest atau SVM.
Baik, eh, sekian dan terima kasih untuk laporan, untuk penjelasan kami mengenai tentang data mining decision tree daripada serangan jantung.